Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada aja ya kerja teman-teman semua itu. Dia berharap mendapatkan pinjaman, tapi ya itu tadi ya yang sibuk-sibuk mencari pinjaman mudah cair, pinjaman cepat bayar per bulan, pinjaman tanpa bunga, pinjaman bebas admin, pinjaman lain sebagainya gitu loh. Dan akhirnya ya nauzubillah gitu loh. Anda yang membutuhkan uang tapi malah Anda yang menghambur-hamburkan uang. Ini kan lucu buat teman-teman semuanya. Harusnya teman-teman buat kedepannya tolong berpikirlah lebih bijak lagi, berpikirlah lebih maksimal lagi buat kedepannya. Bahwasanya penawaran-penawaran seperti ini itu sangat banyak, ada di TikTok, ada di Instagram, bahkan ada di kolom-kolom komentar di YouTube. Bahkan saya juga sering menemukan mereka juga ada bukan hanya semata di TikTok saja tidak, di Instagram saja tidak, bahkan iklan marketplace Facebook itu juga sudah banyak dengan modus menawarkan lowongan pekerjaan. Contoh kayak kemarin hampir juga orang-orang seputar saya juga hampir kena tipu dengan lowongan pekerjaan bahwa mereka akan ditempatkan di serba 35.000 gitu loh, dengan dijanjikan atau diiming-imingkan gaji per bulannya itu sekitaran 2.700.000, 3 juta gitu loh. Tapi mereka diminta download. Giliran download ditengok pinjam duit gitu loh, atau bermodus pinjam uang ada juga gitu loh, bermodus pinjam uang atau bermodus dengan giveaway. Tapi mereka lebih bermain itu di Facebook, karena di Facebook itu kan untuk membuat akunnya itu kan lebih mudah ya kan, lebih mudah. Kita cuman dengan nomor handphone aja itu akun Facebooknya sudah terbentuk. Dan kebanyakan yang menggunakan Facebook hari-hari ini, kebanyakan yang menggunakan Facebook hari ini itu ya orang-orang yang kurang memahami soal media sosial ya. Itu harus hati-hati teman-teman semuanya. Ini ada curhatan juga dari salah satu follower saya yang mana dia juga niatnya sih mau coba-coba ngajuin di pinjol gitu loh. Dan dia ketemu di Instagram dengan nama akunnya itu pinjaman per bulan official. Ini hati-hati teman-teman semuanya ya. Sebenarnya banyak lagi akun-akun yang menawarkan hal-hal seperti ini. Teman-teman harus lebih waspada lagi. Ini curhatannya saya panjang di sini. Halo bang, saya mau konsultasi nih bang. Kemarin saya coba-coba buat pinjol di pinjol ilegal yang nama Instagramnya pinjaman per bulan official ya. Official. Saya udah ikuti prosedurnya bang. Mereka minta fee di awal dan sudah saya transfer. Sudah banyak sekali uang yang saya transfer ke mereka, tapi banyak alasan mereka untuk mencairkan dana yang saya pinjam. Ya pastinya karena mereka akan melakukan penipuan terhadap diri Anda. Pertama, uang inilah, uang untuk OJK lah, uang admin lah, harus ada saldo lah. Nanti akan dibalikkan dan Anda dijanjikan pinjaman itu sangat luar biasa. Makanya saya bilangin tadi, Anda yang membutuhkan uang, yang seharusnya Anda yang ditransfer uang, tanpa Anda sadari, Anda lah yang mentransfer ke mereka. Itu hati-hati. Nanti kalau misalnya Anda tidak mengikuti kemauan mereka, Anda sudah menyerahkan data Anda akan diancam mempergunakan data-data Anda. Mendingan saya sarankan segera mungkin laporkan akun mereka dan laporkan ke Satgas Waspada Investasi, laporkan ke pihak kepolisian. Sesegera mungkin laporkan ya. Jangan mau mereka ancam-ancam, walaupun mereka akan ancam nanti dengan data-data yang ada, oke? Oh iya, saya coba pinjol itu karena mau bayar biaya pendidikan saya bang. Akhirnya saya pikir kayaknya mereka nipu saya bang, tapi mereka ngancam saya bang, katanya pinjaman itu cair atau tidak cair saya harus tetap bayar ansurannya. Dan mereka ngancam buat blacklist KTP dan rekening saya. Nggak usah percaya, nggak ada yang bisa mereka lakukan selain hanya ucapan seperti itu. Ya, mereka itu legal pun tidak, resmi pun tidak gitu loh. Jadi apa hubungannya KTP Anda di blacklist? Nggak ada hubungan juga gitu loh. Ketika KTP Anda di blacklist emang apa yang kurang? Ya, itulah Anda, saya bilangin kalau untuk melengkapi, Anda bilang mau bayar biaya pendidikan, harusnya kan Anda berpikirannya lebih luas tuh, apalagi Anda seorang mahasiswa gitu kan, atau seorang mahasiswi. Jadi pemikirannya itu harus lebih luas. Jangan
Anda seolah-olah memiliki SDM yang sangat rendah, dikit-dikit ketakutan. Harusnya kan Anda baca lagi tuh track recordnya dari awal. Pertama dia minta fee, berarti udah ngarahnya ke penipuan. Dan habis itu mereka bilangin bahwa mereka akan blacklist KTP. Dasar pemblacklistannya dari mana? Mereka pun statusnya ilegal pun, legal pun tidak gitu loh. Udah jelas mereka real penipuan, ngapain harus takut? Tinggal datang ke pihak kepolisian dan laporkan juga ke Satgas Waspada Investasi dulu namanya, sekarang sudah berganti ke Satgas Pasti gitu. Laporkan juga biar itu di blacklist dan dilaporkan juga ke pihak Instagram ya. Habis itu gimana ya bang solusinya? Jujur saya takut bang, tolong saya. Ya solusinya seperti tadi, jangan sampai kamu takut. Kalau kamu ketakutan, kamu akan diperas setiap hari ya. Jadi KTP-mu itu tidak akan bisa diapa-apain, nomor rekeningmu itu tidak akan bisa diapa-apain ya. Bank itu tidak sia-sia, bank itu menjaga privasi dari nasabah dia itu benar-benar. Jadi kalau Anda menemukan bahasa-bahasa penipu yang mau blacklist rekening, blacklist KTP, itu nggak usah percaya, itu real penipuan. Segera besok bikinlah laporan ke pihak kepolisian. Dan ini juga peringatan buat teman-teman semuanya ya, karena Anda itu kan sering juga tuh mencari-cari pinjaman yang mudah cair, pinjaman yang cepat cair, pinjaman yang aman, pinjaman tidak berbunga dan segala macam. Itu sudah banyak banget pinjol-pinjol ilegal itu membuat nama mereka, nama aplikasi mereka itu sesuai dengan kata pencarian yang Anda gunakan. Misalnya Anda mencarikan pinjaman cepat mudah cair ya, itu nama aplikasi. Mereka sudah mempelajari. Ketika Anda scroll, misalnya Anda browsing di Google, kira-kira ketikan Anda apa, mereka sudah menyematkan kata kuncinya seperti itu, sehingga Anda akan menemukan nanti. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya. Kalau Anda pengen membutuhkan uang, saya menyarankan Anda tidak usah bermain dengan pinjol, baik itu legal maupun ilegal ya. Kemana harusnya? Kalau memang Anda mau, Anda bisa melalui bank-bank konvensional. Kalau misalnya bank, saya tidak punya anggunan bank, hari ini kan sudah dibilangin tuh, dalam peraturan terbaru pun KUR di bawah dari 100 juta itu sudah tidak diwajibkan lagi untuk beranggunan. Tinggal Anda berbicara dengan tim analisnya atau dari marketing banknya, bagaimana Anda meyakinkan mereka supaya mereka percaya ya, dan itu bunganya lebih jelas dan tertata, biar Anda tidak masuk lagi dalam dunia penipuan ini. Buat teman-teman semuanya, jangan sampai Anda tergiur dengan hal-hal seperti itu. Apalagi di luar sana juga banyak tuh orang-orang yang sengaja menjoki-jokikan Anda ya, misalnya menggunakan data Anda, mereka ajukan ke pinjol dengan sistem bagi hasil. Itu juga jangan Anda ikutin gitu loh. Nanti hasilnya itu 1 juta pencairannya, 40 sama mereka, 60 sama Anda gitu loh. Tapi ingat, data yang mereka gunakan adalah data Anda. Jadi apapun konsepnya, yang akan diburu adalah diri Anda. Kalau si jokinya, begitu mereka mendapatkan uang, Anda akan ditinggalkan begitu aja ya. Pahami ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi yang seperti ini kedepannya tidak ada lagi yang menjadi korban, tidak ada lagi yang masuk dalam dunia-dunia seperti ini. Usahakan pertimbangkan dengan logika Anda. Kalau memang Anda membutuhkan uang, jangan pernah Anda mengirim uang atas dasar apapun, meskipun mereka berdalih itu adalah uang admin, uang pelicin, nanti dibalikin lagi, nanti dikirim lagi. Nggak usah percaya ya. Kalau sudah ada pinjaman yang meminta uang Anda untuk ditransfer, itu sudah real 100%, bukan 100%, 1000% penipuan. Oke? Pertimbangkan dengan matang sebelum Anda menjadi korbannya. Jadi teman-teman yang selalu bertanya tentang apakah pinjam duit ada DC lapangan, apakah pinjam duit mempunyai debt collector yang mengunjungi kita ke rumah, apakah pinjam duit mempunyai petugas-petugas eksternalnya, itu Anda perhatikan aja dari chat WhatsApp mereka gitu loh. Kalau yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini kenapa nih? Banyak banget yang bertanya hanya di satu aplikasi gitu loh, karena dia telat bayarnya di aplikasi pinjam duit gitu loh, dan bermacam-macam versi. Hampir saya perhatikan itu setengah dari provinsi yang ada di Indonesia itu bertanya, apakah ada DC ya? Apakah pinjam duit ada DC lapangan? Apakah pinjam duit ada FC lapangan? Apakah pinjam duit mendatangkan debt collectornya ke rumah? Terus apa lagi ya? Apakah pinjam duit nanti
kita bisa diproses ke jalur hukum gitu loh. Itu banyak banget. Itu kenapa itu kok pada bisa serame itu meminjam di satu aplikasi itu gitu loh. Gencar-gencar banget ya, mereka mengiklankan, mereka menawarkan produk mereka sehingga teman-teman juga tergiur gitu. Jadi saya itu cukup salut juga ya sama pinjol ini. Nama aplikasi ini itu unik-unik. Pinjam duit, pinjam dana, kredit pintar gitu loh. Habis itu kalau di apalagi tuh ada uang cepat, uang berlari, itu yang ilegalnya ya. Tapi kalau pinjam duit, kredit pintar itu kan legalnya. Oke. Pertanyaan teman-teman adalah apakah pinjam duit mempunyai FC atau DC lapangan gitu loh. Apakah mereka akan mendatangi debeturnya ke rumah sampai melakukan pemrosesan terhadap si debetur. Oke, ini ya buat teman-teman semuanya. Jadi buat Anda itu yang selalu ketakutan akan DC datang ke rumah, dikunjungi debt collector, misalnya mereka mengirimkan DC lapangan, tolonglah robahlah cara berpikir. Cara berpikir seperti ini udah nggak benar. Walaupun juga Anda terkadang, bang, saya ini diancam nih bang, katanya mereka mau datangin DC ke rumah, mereka mau berkunjung ke rumah. Oke. Soal DC datang ke rumah ataupun mereka mau berkunjung ke rumah itu nggak ada masalah gitu loh. Silahkan gitu loh. Bahkan OJK sendiri pun meminta pinjol-pinjol legal itu, kalau misalnya mereka belum ada petugas lapangannya atau field collectionnya atau pihak ketiga dari vendor manapun itu dia kerjasama, bahkan itu diminta harus ada gitu loh. Ya kan? Karena setelah 90 hari pinjol legalnya itu tidak boleh melakukan penagihan lagi, data wajib dilimpahkan ke pihak ketiga dan mereka harus jalin kerjasama ini. Kalau nggak dengan pihak ketiga, dengan lawyer, jatuhkan si debetur ini ke One Prestasi. Tapi kenapa teman-teman itu malah berbeda cara pandang, berbeda cara mengasumsikannya, sehingga teman-teman itu berpikir seakan-akan itu suatu hal yang sangat menakutkan gitu loh. Ya, padahal teman-teman tinggal ya sudahlah, gue sudah nggak mampu bayar, terserahlah mereka mau ada DC lapangan, mau ada FC, mau berkunjung ke rumah, ya biarkan aja gitu loh. Terus kita kan didesak tuh karena rasa takut. Biasa kalau kita didesak karena rasa takut, penyebabnya kan saya berulang kali itu di setiap video saya selalu sampaikan, itu nggak berubah loh, nggak berubah sama sekali. Orang-orang yang selalu bertumpu dengan kapan DC datang ke rumah, daerah mana akan dikunjungi, telat berapa lama DC akan datang, apakah mereka ada DC atau FC lapangannya, itu hanyalah bertumpu pertama tidak mampu jujur dan terbuka dengan orang sekitar. Ini pengaruhnya sangat besar loh. Itu buat teman-teman semuanya ya, pengaruhnya sangat besar. Jadi kalau Anda tidak mampu jujur dengan orang sekitar, Anda akan sibuk mencari tahu apakah ada DC, apakah ada FC. Ya, kenapa? Karena Anda mencoba menutupi semua ini dari orang terdekat Anda. Ya, contoh orang tua misalnya, atau seorang anak yang sedang kuliah, habis itu menggunakan uang pinjol untuk kebutuhan dia sewaktu kuliah misalnya, dan itu dia takut untuk memberitahu kepada orang tuanya. Oke, pasti orang tua akan marah kan, pasti orang tua akan kesal. Tapi terlepas dari hal itu, kejujuran Anda sangat penting gitu. Anda jujur dan terbuka, carilah momen-momen tertentu, momen-momen yang paling pas untuk Anda jujur dan terbuka. Dengan Anda jujur, terbuka dengan orang tua, dengan keluarga terdekat, dengan kerabat terdekat, itu menyelamatkan Anda. Dan itu mengurangi beban pemikiran Anda tentang satu hal yang sangat menakutkan tadi. Apakah ada DC lapangan? Apakah mereka akan berkunjung ke rumah? Apakah mereka akan mempenjarakan saya? Apakah mereka akan menarik aset-aset yang ada? Itu akan mengurangi gitu loh. Ya, kalau enggak, teman-teman akan sibuk, setiap saat sibuk. Bang, saya pinjam duit misalnya gitu kan. Apakah mereka ada DC lapangan? Ya, terserahlah, mereka mau ada DC lapangan, mau tidak, nggak ada juga urusan kita. Urusan kita hanyalah satu, kita ada uang bayar, kan tidak ada uang ya kita mau kayak mana gitu loh. Tapi supaya kita meringankan beban yang ada dalam pemikiran, hal yang paling terpenting adalah kita jujur dan terbuka. Itu menyelamatkan diri teman-teman semuanya. Tapi kalau teman-teman tidak mampu jujur dan terbuka, ya udah siap-siap selamanya
satu pertanyaan tadi itu tentang apakah mereka ada di lapangan, apakah mereka ada petugas lapangan, itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan bagi diri Anda. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Kalau untuk DC, misalnya Anda terlalu ketakutan nih, apakah ada kunjungan mereka ke rumah, apakah FC ini akan datang ke rumah, apakah FC ini ada petugas lapangan. Anda perhatikan aja dari chat WhatsApp mereka. Kalau chat WhatsApp-nya itu sudah banyak mengandung ancaman, itu mereka tidak akan datang ke rumah. Mereka tidak akan berkunjung ke rumah. Kenapa? Karena itu akan membahayakan diri mereka sendiri. Ya, tapi kalau chatnya itu masih standar normal, mereka tidak menakut-nakuti Anda, mereka hanya sesuai dengan prosedur, ya kemungkinan mereka akan melimpahkan hal tadi kepada file collection mereka. Karena mereka tidak mau membangun jebakan untuk diri mereka. Justru sebaliknya. Ya, Anda perhatikan aja gitu loh, mau dipinjam duit, mau di kredit pintar, seperti apa cara penagihannya. Kalau penagihannya sudah banyak caci maki, sudah banyak ancaman, tidak menyebutkan nama aplikasi, itu nggak ada petugas lapangannya. Ya, tapi kalau misalnya mereka santai-santai aja, mereka adem-adem aja, ini perlu Anda pertimbangkan dan Anda harus hati-hati ya. Jadi teman-teman yang selalu bertanya tentang apakah pinjam duit ada di lapangan, apakah pinjam duit mempunyai debt collector yang mengunjungi kita ke rumah, apakah pinjam duit mempunyai petugas-petugas eksternalnya, itu Anda perhatikan aja dari chat WhatsApp mereka gitu loh. Kalau chat WhatsApp mereka itu penuh dengan caci maki, mereka mengancam, ya, atau misalnya mereka sudah membilangi, ingat nih data Anda lengkap sama kami, data ini dan lain sebagainya gitu. Kalau konsepnya sudah seperti itu, ya sudah, mereka tidak akan datang itu. Ya, tapi kalau mereka damai-damai aja, adem-adem aja, mereka sesuai dengan SOP yang berlaku, ya itu patut untuk kita curigai. Tapi terlepas dari hal itu, jangan itu menjadi hal yang menakutkan bagi diri teman-teman semuanya. Teman-teman itu harus berpikirnya bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Itu pemikiran teman-teman semuanya. Jadi jangan teman-teman itu hanya bertumpu dengan apakah ada DC lapangan, apakah ada FC lapangan. Tidak, itu nggak jadi problem Anda. PR-nya adalah bagaimana uang yang tidak ada menjadi ada, dan bagaimana pekerjaan yang tidak ada ini menjadi mendapatkan pekerjaan. Dan habis itu carilah waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang pas untuk Anda jujur dan terbuka dengan keluarga Anda. Itu akan menyelamatkan Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini membantu dan Anda bisa lanjutkan juga buat nonton video ini yang mana dia mengalami galbay juga di 10 aplikasi pinjol dan malah ditipu juga sampai ratusan juta. Silahkan tonton.